Oke, selamat malam semuanya para dokter peserta tentiran online ya. Ya nggak tentiran sih namanya. Yuk kita sharing aja bersama. Saat ini sih saya akan mencoba sedikit mempresentasikan bagaimana sih cara menginterpretasi hasil darah lengkap. Karena memang kan sebenarnya darah lengkap ini pemeriksaan yang simple dan sebenarnya pasti ada di mana saja para dokter ini akan bertugas. Bahkan sekelas puskesmas saja pun darah lengkap ini bisa dilakukan pemeriksaannya. Simple namun memberi arti yang cukup detail sebenarnya. Kalau kita bisa tidak hanya tahu dari ya selain anamnesis pemeriksaan fisik, tapi dengan ditambah cukup interpretasi hasil darah lengkapnya yang cukup baik saja, sebenarnya diagnosis sudah hampir mendekati, hampir bisa kita ketahui seperti itu. Langsung ya, saya mulai. Ya, mungkin sebelumnya kita harus mengingat sebentar ya, bagaimana sih hematopoiesis yang normal itu. Prinsipnya sebenarnya kan di sumsum tulang itu memang mengeluarkan atau memproduksi 3 sel yang utama yang nantinya akan berperan dalam bagaimana sih kita menginterpretasi darah lengkap, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Di mana ketiga sel ini nantinya menjadi satu keseimbangan tersendiri juga. Karena seandainya terjadi kegagalan atau gangguan di sumsum tulang, di mana nanti misal darah putihnya ini yang meningkat, maka sangat mungkin akan berefek ke menurunnya daripada sel darah merah ataupun trombosit. Kemudian untuk sel darah putih itu sendiri, 5 komponen penting ini juga yang harus diingat terkait limfosit, monosit, eosinofil, basofil, dan neutrofil. Ini 5 sel ini yang nantinya juga akan sangat berperan dalam kita membaca atau menginterpretasi hasil darah lengkap. Gitu ya. 3 poin itu dulu aja. Kemudian, nah, apa sih sebenarnya hitung darah lengkap itu sendiri ya? Sepintas ya, bahwa memang pemeriksaan yang dilakukan sampel darah untuk kita bisa memeriksa, kita mengetahui apakah terdapat suatu kelainan hematologi. Yang saat ini dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, ya memang di lab-lab sekarang ini pun pemeriksaannya sudah menggunakan alat otomatis, analyzer otomatis, sehingga darah sampel yang diperiksakan pun bisa cukup banyak dengan proses yang sebentar ya, sedikit waktunya, tapi jumlah sampelnya yang dikerjakan bisa banyak. Dan memang sampel darah ini akan dicampur dengan antikoagulan, yaitu EDTA ya. Kita ini kan EDTA. Nah, ini contoh hasil yang dimana akan dikeluarkan oleh Automatic Hematologic Analyzer. Prinsipnya kita pegang. Ini beberapa poin yang pasti ada, HB, RBC, hematokrit, MCV. Nah, nanti akan kita detailkan apa sih sebenarnya ini semua, MCV, MCH, RDW gitu ya. Yang dipegang terkait HB dan eritrosit, maka kita harus memegang peranan dari HCT, MCV, MCH, MCHC, dan RDW. Kita harus ingat mana tim-timnya. HB sampai RDW ini merupakan satu tim untuk eritrosit. Kemudian leukosit, WBC, itu juga akan satu tim yang harus kita pantau adalah EO-baso ini. Ini merupakan hitung leukosit. Ini juga yang harus kita pastikan. Dan nantinya ada yang namanya PLT atau trombosit. Ini juga kita harus meneliti dengan seksama, membaca dengan seksama. Kadang ada pemeriksaan tambahan yang otomatis mencantumkan yang namanya retikulosit. Dan nantinya ada yang namanya LED. Itu juga kadang bisa otomatis atau kadang harus dicentang sendiri. Jadi kadang ada DL plus LED, tapi ada juga beberapa lab yang otomatis kalau kita centangnya DL, LED ini akan keluar. Apa sih hitung eritrosit itu? Yes, mungkin sudah pada tahu semua para dokter di sini. Memang intinya jumlah eritrosit per milimeter kubik atau mikroliter daripada darah. Dan memang dilakukannya dengan alat otomatis itu menggunakan sistem sensor untuk menghitung daripada aliran eritrosit itu sendiri. Pemeriksaan eritrosit yang perlu kita ketahui dan pastinya juga mungkin dokter-dokter semua sudah tahu, saya refresh aja hemoglobin yang fungsinya untuk sebagai pembawa oksigen. Hematokrit di sini merupakan persentase daripada eritrosit di dalam volume tertentu dari darah itu sendiri. Nah, kita harus
tahunya juga MCV atau mean cell volume, atau kalau di Indonesia kan volume eritrosit rata, ini yang menentukan bagaimana ukuran atau bentuk daripada sel darah merah itu sendiri. Sedangkan yang berikutnya adalah MCH atau mean cell hemoglobin. Ini merupakan jumlah rata-rata hemoglobin di dalam kandungan sel darah merah. Yang utama memang MCV dan MCH. Terkait MCV dan MCH nanti sangat berperan dalam terutama kita mendiagnosis suatu anemia. Perlu nanti diinikan. Jadi tolong diingat pasti yang sangat berperan terutama pada MCV dan MCH-nya. Kemudian ada konsentrasi dari keduanya namanya MCHC, mean cell hemoglobin concentration. Walaupun memang jarang diini tapi juga memiliki peran yang cukup penting nantinya. Ada kasus yang khas MCHC-nya begini merupakan kasus apa. Kemudian yang namanya RDW, red cell distribusi wide, itu merupakan rentang distribusi eritrosit. Nantinya ini akan menentukan variasi ukuran, menentukan ukuran daripada sel. Variasi selnya ini lebih banyak anisositosis atau bagaimana jumlahnya itu juga menentukan. Pada kasus-kasus apa yang RDW-nya meningkat. Nah, itu juga nantinya ada kasus-kasus tertentu, dia tuh HB-nya rendah, tapi kok RDW-nya naik. Itu juga menjadi ciri khas pada kasus tertentu. Bagaimana dengan pemeriksaan hitung leukosit? Nah, hitung leukosit itu juga hampir sama dengan eritrosit, bahwa jumlah leukosit per milimeter kubik atau mikroliter darah. Pun cara pemeriksaannya juga dengan menggunakan alat otomatis, itu juga menggunakan arus listrik yang mengalir di antara dua elektroda. Mungkin kalau ini kita sebatas setidaknya tahu saja bagaimana sih sebenarnya pemeriksaan hitung leukosit jika menggunakan alat otomatis. Nah, berikutnya dengan hitung jenis leukosit. Mungkin di zaman dulu juga sudah pernah mengalami yang namanya pemeriksaan, kita harus pakai kamar hitung dan sebagainya. Hitung jenis leukosit ini sendiri terkait dari 5 hal yang penting tadi, neutrofil, limfosit, monosit. Nanti ada yang dalam bentuk persentase saja, kemudian ada juga yang ditulis dalam bentuk jumlah absolutnya. Beberapa kasus atau beberapa penyakit kadang kita cukup mengetahui persentasenya saja. Berapa sih persentase neutrofilnya, berapa sih persentase limfositnya. Tapi kita ada beberapa kasus, terutama kelainan darah atau keganasan, justru yang kita pentingkan adalah jumlah absolutnya. Ternyata bagaimana neutrofilnya hitungannya masih 55%, tapi jatuhnya hitung absolutnya ternyata tidak mencapai 1.500. Itu sudah menandakan apa? Itu juga harus kita pantau, itu juga harus kita amati dengan seksama. Itu kenapa memang di beberapa lab ya ditulis semua persentase dari hitung jenis leukositnya ini berapa dan absolut nilai absolutnya itu sendiri berapa. Karena kadang yaitu bisa saling membantu untuk melakukan suatu diferensial diagnosis. Dan nantinya jika memang didapatkan dari alat otomatis itu suatu gambaran sel yang abnormal, maka disitulah kita juga perlu memberikan tambahan pemeriksaan yaitu hapusan darah tepi. Jadi tidak semua pemeriksaan DL otomatis kita minta hapusan darah tepi lah biar lengkap. Bukan begitu juga. Pasti ada kapan sih kita perlu menambah DL ini dengan hapusan darah tepi. Kan gitu. Kemudian jumlah trombosit, ya memang intinya trombosit ini merupakan sel yang paling kecil dibandingkan darah merah maupun darah putih. Ada juga yang namanya MPV di dalam hasil pemeriksaan darah tadi ya, yaitu mean platelet volume, itu merupakan ukuran rata-rata dari trombosit. Mungkin hampir ini sama seperti MCV ya. Kalau di si eritrosit, maka yang di trombosit ini MPV ini yang berperan untuk mengetahui bagaimana bentuk trombositnya. PDW juga ada, platelet distribution weight, ini juga variasi ukurannya, dan jika PDW-nya ini semakin tinggi nilainya, maka menunjukkan juga aktivitas trombosit yang baru dilepas dari sumsum tulang itu juga berarti sedang aktif, juga banyak yang baru-baru dilepaskan. Itu juga menjadi beberapa poin penentu khas pada sakit apa. Kemudian, nah pemeriksaan hematologi tambahan mungkin tadi sudah sempat saya diskusikan, sudah sempat saya informasikan, yaitu retikulosit, pemeriksaan darah tambahan ya, kadang bisa otomatis masuk di dalam
mesin daripada analyzer otomatis itu. Dan ini sendiri retikulosit ini menunjukkan suatu indikator aktivitas sumsum tulang memproduksi sel darah merah. Retikulositnya tinggi, maka otomatis ada gambaran itu merupakan sel-sel baru sehingga aktivitas sumsum tulangnya memang meningkat. Dan laju undap darah yang tadi juga sudah saya infokan ya, ada beberapa lab yang menambahkan otomatis atau ada juga yang harus kita centang sendiri. Nah, ini beberapa istilah-istilah hematologi, mungkin bisa dibaca ini ya. Ada anemia, apa istilah anemianya, definisi polisitemia, atau eritrositosis. Karena memang kan kalau leukosit, leukositosis. Tapi ada penyebutan istilah tersendiri pada untuk peningkatan daripada jumlah eritrosit, itu yang disebut sebagai polisitemia. Leukopenia, trombositosis, trombositopenia, neutrofilia, bukan netrositosis gitu ya. Jadi kadang kita perlu tahu juga istilah-istilah hematologis untuk menentukan atau menulis kelainan. Memang kita dapatkan gambaran monositosis yang harus dievaluasi, maka kami meminta hapusan darah tepi, misalnya seperti itu. Nah, jadi kenapa penting juga istilah-istilah hematologi ini dikenal. Neutrofilia, neutropenia, gitu. Limfositosis, limfopenia. Nah, limfopenia ini juga yang secara umum sih dikenal memang limfopenia. Walaupun sebenarnya kan itu bukan berarti adalah penurunan daripada jumlah limfe gitu ya. Secara penulisan yang lebih benar adalah limfositopenia karena definisinya adalah penurunan jumlah limfosit. Tapi memang yang sering disebut ya salah kaprah tapi yang memang sudah sering digunakan disebut istilahnya adalah limfopenia. Monositosis juga gitu, berarti peningkatan dari sel monosit, eosinofil, peningkatan eosinofil pada kasus-kasus apa, basofilia juga peningkatan basofil, berarti pada kasus apa, itu juga nanti harus bisa kita pelajari bersama di sini nanti ya. Nah, sebelum kita memulai bagaimana sih menginterpretasi hasil pemeriksaan darah, nah ini ada 4 poin yang perlu diperhatikan dengan seksama. Sebenarnya saat kita menerima hasil lab, dokter mau menunjukkan hasil lab darah lengkap. Nah, apa dulu poin pertama? Pastikan hasil pemeriksaan yang kita dapat dari pasien ini abnormal apa normal. Gitu ya. Itu dulu yang paling utama. Kita lihat sepintas, oh ya ini normal, oh ini abnormal. Misalnya HB-nya, oh iya HB-nya turun atau trombositnya. Itu yang utama. Kemudian jika memang sudah kita pastikan nyatakan, oh iya hasilnya ini abnormal. Nah, lanjutkan lagi, apakah abnormalitasnya ini ringan? Maksudnya bisa, oh iya HB-nya 11 gitu, walaupun normal nilai rujukannya 12 gitu. Nah, apakah ini memang abnormalitas yang ringan dan masih bisa diabaikan, ataukah abnormalitasnya ini memang sudah sangat harus diperhatikan? Misal HB7, beda kita ngelihat sama HB yang 11, walaupun memang 11 juga sudah dinyatakan anemi tapi ringan, tapi yang 7 juga pasti jauh lebih membutuhkan, jauh lebih tidak ringan, harus memerlukan action yang segera, kan seperti itu. Dan jika ternyata abnormalitasnya itu penting untuk kita perhatikan, apakah yang penting ini terkait dengan urgensi, yaitu yang tadi, HB7 datang dengan sesak, kan ada urgensi tersendiri, apa tindakan kita? Oh ya memang harus segera membutuhkan transfusi. Sebelum itu oksigenasi bagaimana? Itu juga perlu kita pertimbangkan poin-poin itu. Dan yang terakhir baru setelah nanti, oh iya ini penting, ini urgensi, ini, maka yang terakhir apa sebenarnya penyebab dari abnormalitas tersebut sehingga sampai membutuhkan urgensi tindakan saat itu juga. Nah, jika kita sudah bisa mempelajari atau bisa menyimpulkan dari 4 ini, nantinya pastinya sudah teman-teman di sini, para dokter di sini sudah bisa jami lah untuk oh iya interpretasi darah lengkapnya ini memang seperti ini dan memang harus segera dilakukan tindakan kan gitu ya. Dan nantinya juga bisa mendede kemungkinannya apa saja. Oke, kita lanjut ya. Nilai normal atau nilai rujukan. Poin nomor 1 untuk menentukan apa sebenarnya hasil pasien ini normal atau abnormal. Nggak usah bingung, nggak usah ngafalin, nambah-nambahin di ini apa ya HB normalnya segini, trombosit normalnya segini, enggak. Karena di dalam hasil
laboratorium itu sendiri, pihak lab itu sudah mengeluarkan nilai rujukan, rentang nilai rujukan, di mana memang itu sebagai pembanding para dokter untuk menilai pasiennya, nilai kadar hasil pemeriksaannya berapa, maka nilai rujukan yang dikeluarkan oleh laboratorium ini juga berapa. Itu juga bisa menjadi panduan kita untuk membandingkan. Dan pasti tidak ada standar dalam nilai rujukan itu sendiri. Jadi itu semua tergantung dari alat yang digunakan pada masing-masing laboratorium dan juga cara pemakaiannya. Jadi jangan kadang sering juga pasien yang, dok, saya cek di lab A itu HB-nya itu batasannya segini, tapi kok di sini kok HB-nya ini, yang benar ini yang mana, yang dijadikan patokan yang mana. Nah, itu pasti akan ada sering pertanyaan seperti itu. Jadinya juga harus bisa kita menginformasikan bahwa ya tiap-tiap laboratorium akan mempunyai nilai normal atau nilai rujukan masing-masing. Nah, ini ya yang pastinya sudah sering kita mendapatkan pemeriksaan hasil, nah, satuan-satuannya dan otomatis nilai rujukannya. Dan ini memang setiap laboratorium pasti akan berbeda, tetapi biasanya ya tidak terlalu jauh lah dari hasil-hasil yang walaupun perbedaannya tidak sampai lebih dari 20% gitu ya untuk nilai rujukan itu sendiri. Ini juga satuan, tolong diinikan satuannya terkait eritrosit. Nah, hitung jenis. Kalau hitung jenisnya persentase ini berarti dia yang mencantumkan dalam bentuk persentase. Ada juga nanti yang mencantumkan dalam bentuk hitung normal absolutnya dalam bentuk 10⁻³ lapang pandang misalnya seperti itu. Oke, nah lanjut ya, kita masuk ke sesi poin pertama dalam cek pemeriksaan darah, yaitu hitung leukosit abnormal. Hitung leukosit yang abnormal ada dua, apakah jumlah leukosit itu meningkat ataukah jumlah yang menurun. Meningkat disebut leukositosis, menurun leukopenia. Poin dalam yang pembacaan dari leukosit WBC. Yang perlu kita ketahui adalah neutrofilia, limfositosis, dia masuk ke eosinofilia, monositosis atau basofilia. Sedangkan kalau kondisi leukopenia, maka dua utama yang penting terkait dari neutrofil dan limfosit. Kenapa? Ya, karena memang baso ini sendiri 0 pun masih bisa. Jadi definisi rendahnya berapa kan tidak ini. Karena memang di dalam normal pun dia 0 masih normal. Makanya yang untuk leukopenia yang kita utamakan adalah neutropenia dan limfositopenia. Nah, ini neutrofilia. Nah, tidak semua kasus-kasus leukositosis ditemukan DL hasilnya 13.000. Oh, Anda mengalami infeksi, Pak. Nah, kayak gitu ya. Padahal ternyata yang meningkat apanya dulu, itu harus kita pastikan. Kalau ternyata memang neutrofilnya yang meningkat, maka sangat mungkin yang pertama yang kita pikirkan memang merupakan suatu respon daripada infeksi dan terutama itu infeksinya bakteri. Tapi kita juga harus tahu ada perbedaan antara infeksi atau inflamasi. Selain itu infeksi, bakteri yang nomor 2 teratas yang mungkin adalah suatu inflamasi. Baik itu inflamasi akut, terutama akut ya, itu juga bisa menyebabkan leukositosis dan suatu kondisi neutrofilia. Dan pastikan juga ternyata kondisi kehamilan atau malah pasien itu baru melahirkan. Itu juga membuat gambaran daripada darah lengkapnya itu sendiri, gambaran suatu neutrofilia. Atau bahkan ternyata pasien datang setelah melakukan aktivitas berat, itu juga bisa gambarannya leukositosis dan neutrofilia. Itu kenapa kita juga harus melihat daripada fisik dari pasien ataupun keluhan-keluhan dan anamnesis dari pasien. Jangan cuma tutup mata ngelihat, oh leukositnya 15.000, neutrofilnya di atas normal 81% misalnya seperti itu. Otomatis, oh iya, ini Pak minum antibiotik, oh Bu minum antibiotik. Tidak digali juga dari anamnesis. Itu kenapa yang dari awal saya tekankan, anamnesis, pemeriksaan fisik, dilengkapi dengan darah lengkap. Itu memang baru bisa membuat suatu diferensial diagnosis yang lebih tajam.
Pemberian kerusakan jaringan seperti misalnya trauma, operasi, luka bakar, itu juga bisa menggambarkan kondisi yang leukositosis. Itu kenapa hati-hati juga dalam menginterpretasikan darah lengkap, karena tidak semua kondisi leukosit meningkat, itu otomatis harus mendapatkan antibiotik. Pemberian ternyata pasien lama riwayat autoimun. Pemberian kortikosteroid itu sendiri juga membuat respon hasil darahnya neutrofilia. Setelah neutrofil, kita masuk ke limfosit ya. Limfositosit, peningkatan jumlah absolut limfosit di dalam sirkulasi. Nah, memang ini yang saya garis-garis bawahi yang memang utama. Limfositosis pasti langsung kita semuanya akan berpikir, oh iya, kemungkinan infeksi virus. Nah, seperti itu. Walaupun yang khas sih virusnya terutama virus pertusis pada anak-anak ya terutama, sama HIV yang awal-awal. Karena nantinya kalau sudah jatuh ke AIDS ya memang cenderung malah limfositopenia kayak gitu karena kondisi yang sudah akhir. Nah, sedangkan HIV yang awal baru-baru mengalami infeksi virusnya cenderung lebih ke didapatkan banyak limfosit reaktif. Infeksi bakteri masih mungkin bisa terjadi penanda. Limfositosit juga bisa menjadi suatu penanda infeksi bakteri, tapi memang tidak banyak, terutama pada kasus-kasus TB, toksoplasmosis. Riwayat pengangkatan limpa itu juga bisa membuat kondisi limfositosis, serta reaksi alergi terhadap obat-obatan. Walaupun terbanyak anti alergi ada yang khas apa pada alergi, tapi limfositosis sendiri kadang bisa menjadi penanda adanya kondisi suatu alergi khususnya pada obat-obatan. Dan yang terakhir adalah keganasan limfoid, yaitu pada kasus CLL atau non-Hodgkin lymphoma. Itu juga gambarannya suatu limfositosis. Ini eosinofilia, peningkatan dari eosinofil. Ini terutama memang respon umum selain memang kondisi khas ini ya gambaran anemia ya, kemudian didapatkan sinyal jelek ya gambaran leukosit anemia kemudian eosinofilnya yang meningkat disertai itu sangat mungkin suatu infeksi parasit cacing. Monositosis. Nah, ada gambaran leukositosis, ada gambaran monositosis. Kemudian didapatkan yang lainnya juga turun ternyata. HB-nya turun, kemudian trombositnya turun. Berarti yang kita pikirkan apa? Arahnya murni lebih ke suatu keganasan atau leukemia akut. Tapi seandainya infeksi kronis, leukositnya tinggi, monositosisnya tinggi, ternyata HB-nya turun, trombositnya ikut tinggi. Nah, apa? Infeksi kronis bakteri yang kita pikirkan. Nanti ada contoh-contoh pemeriksaan lab. Kemudian apa? Yang poin-poinnya utama. Dan yang terakhir monositosis ya juga bisa menjadi penanda suatu inflamasi. Tapi dua yang utama ini ya. Kalau pada kasus-kasus adanya monositosis, pikirkan dia infeksi kronis bakteri, terutama TBC, karena di Indonesia TBC masih sangat sering dijumpai. Kemudian yang kedua adalah suatu keganasan dan gambaran leukemia akut. Kalau inflamasi mungkin ya kita masih banyak kemungkinannya ya neutrofil, monositosis kan semuanya bisa meningkat. Kalau inflamasi terlalu umum. Titipnya dua ini yang harus diingat. Kemudian yang terakhir basofil. Nah, basofilia khas biasanya pada kasus-kasus kelainan darah. Sedangkan kasus lainnya kayak infeksi atau autoimun atau inflamasi tidak terlalu spesifik. Jadi kalau sudah memang didapatkan basofilia ya mungkin sudah kita hampir 70% arahnya suatu keganasan, kelainan darah. Ada juga yang dinyatakan respon leukoeritroblastik darah. Ya ini cukup sekedar tahu saja bahwa intinya itu adanya gambaran eritrosit tapi yang berinti. Dan khas sih biasanya kalau kita sertakan di hapusan darah tepi. Pada dewasa
gambaran ini jadi penanda khas biasanya didapatkan metastase pada sumsum tulang. Pada kasus-kasus keganasan yang menyebar di sumsum tulang itu biasanya didapatkan respon namanya leukoeritroblastik darah. Ini sebatas nice to know ya. Kalau yang 5 tadi must to know, harus diketahui juga. Nah, ini leukositosis kita dapatkan. Ini saya baru potong-potong aja ya, karena poin kita kan pada leukosit. Didapatkan kasus leukosit 28.000. Nah, poin-poinnya, bagaimana eosinofilnya, bagaimana basofilnya. Di sini nanti kan biasanya juga ada ininya ya, nilai rujukannya. Ini pas dipotongnya seperti ini. Sebatas menunjukkan ini merupakan gambaran leukositosis yang didapatkan atau dijumpai suatu eosinofilia. Ada ini contoh kasus pasien dengan kondisi alergi, reaksi alergi. Di sini kita juga sudah bisa mengetahui ternyata ada dari anamnesis kita dapatkan pemeriksaannya memang riwayat habis makan misalnya ada gatal-gatal atau ada bentol-bentol yang bagaimana yang membuat dengan riwayat makan atau minum obat atau apapun. Kemudian dari hasil labnya kita dapatkan memang leukosit tinggi, eosinofil 17.300. Nah kalau 17,3%, sorry. Nah kalau hasilnya seperti ini, tahu leukositosis, jangan sampai pemberian antibiotik kita lakukan. Karena apa ya? Ternyata dia juga ada alergi, ternyata antibiotik kita sendiri yang nantinya kita berikan akhirnya akan memicu reaksi alergi itu sendiri, malah akhirnya membahayakan pasien. Ini kenapa peran penting dalam kita membaca eosinofil, basofil, neutrofil. Ini loh, neutrofilnya dalam batas normal, masih di bawah 70%. Berarti tidak ada tempat untuk pemberian antibiotik pada kasus seperti ini. Kan gitu ya. Contoh lagi. Nah, ini dengan leukosit ekstrim memang 122.000. Biasanya sih kalau kita otomatis melihat hasil leukosit 122.000, otomatis bayangan kita ini leukemia kan gitu ya. Memang ini pada kondisi kasus leukemia. Leukemianya tipe yang mana? Apakah kronis ataukah akut? Di situ nanti peran anamnesis dan pemeriksaan fisik yang kita lakukan. Arahnya bagaimana? Kalau akut biasanya tidak didapatkan gambaran splenomegali misalnya. Kalau kronis pasti kita raba itu didapatkan splenomegali yang mungkin sampai S-nya S3, S4. Di sini juga gitu, khasnya dari hasil labnya ini dia leukositnya tinggi, kemudian limfositnya sangat meningkat. Nah, ini kan ada nilai rujukannya ya, nilai normalnya. Ini sendiri merupakan suatu kesatuan. Hati-hati kalau memang di sini gap-nya terlalu jauh, istilahnya persentase ini kan harusnya mendekati 100%. Kalau dihitung-hitung pun evaluasi ternyata gap-nya terlalu jauh, hati-hati adanya suatu sel yang imatur. Pada kasus-kasus keganasan leukemia, sel-sel imatur ini juga banyak. Jadi persentasenya ini loh, tidak mencapai 100%. Tiba-tiba dihitung di jumlah itu hanya 80, ternyata 20%-nya merupakan sel ganas. Itu juga harus kita perhatikan. Imatur granulosit, ini terbacanya di sini. Nah, di sini ya dok, IG ini merupakan gambaran imatur granulosit. Ini kalau sudah lebih dari 1% sudah hati-hati, berarti memang ada gambaran daripada sel ganas atau sel imatur. Nah ini contoh sel imatur. Sel imatur ini leukosit 78,5%. Gitu ya. Coba ini dihitung. Kita secara ini kan, oh ini normal, ya ini normal, oh iya ini bagus juga, ini bagus kan gitu ya. Tapi kalau kita hitung secara sepintas ini, 55 tambah 27, ini kan 82. Ditambah ini juga, ini tidak sampai terlalu mendekati 100%. Misalnya berapa ya? 60, 87. Tidak sampai yang genap 100. Hati-hati juga, ternyata memang didapatkan suatu gambaran imatur granulosit. Seperti itu. Ini adalah kondisi kasus pada sel imatur pada kondisi CMR. Nah, ini bagannya ya. Kalau kita temukan
saya ringkas ini dari yang tadi, kalau memang kita temukan adanya suatu kondisi dari pemeriksaan darah lengkap itu leukositosis, maka yang pertama kita pastikan, benar nggak sih leukositosisnya ini? Kadang kita nggak yakin, karena kalau melihat pasiennya, klinisnya kok oke-oke aja, tapi kalau nggak ada panas, nggak ada ini, tapi kok leukositnya misalnya didapatkan 15.000, nggak ada salahnya kita minta untuk evaluasi, kita cek ulang, kita minta untuk lab ulang. Dan kalau bisa pengulangan darah lengkapnya itu dilakukan di lab yang berbeda. Misalnya habis di sini di lab A ya, kita minta Pak kalau bisa di lab ulang lagi di lab B. Seperti itu. Untuk kita lebih memastikan. Atau selain itu juga dilakukan pemeriksaan gift count. Kalau memang hasil lab itu sendiri tidak menyertakan ya, tapi hampir semua sebagian besar sih gift count itu otomatis disertakan. Jika sudah memang benar, oh iya benar, pasien ini memang benar-benar kondisi leukositosis dan memang abnormal, dan abnormalnya pun memang ya, seperti di 4 poin pertanyaan itu ya, tentukan abnormal, dan abnormalnya ternyata memang signifikan, perlu diperhatikan. Maka kita masuk ke fase ini. Ya, jumlahnya abnormal. Bagaimana RBC dan trombositnya? Kalau memang kita sudah temukan leukositnya abnormal, leukositosis, maka bagaimana darah merah dan trombositnya? Di situ juga peran anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kayak gitu. Apakah pasien memiliki gejala-gejala? Karena tetap DD utama kita nomor 1 leukositosis adalah suatu infeksi kan, tetap ya itu, walaupun nanti dilihat lagi gambaran eosinofil, basofil, dan neutrofilnya. Adakah demam, adakah penurunan berat badan, mungkin infeksi TBC ya, adanya keringat malam, batuk mungkin, keluhan-keluhan lain. Kalaupun kita ternyata leukositosisnya ini terlalu ekstrim, 100.000, kita langsung cek, adakah splenomegali, karena memang pada kasus-kasus kronik leukemia, splenomegali itu didapatkan. Jika dari beberapa hal ini didapatkan, oh iya memang didapatkan kelainan, maka arah kita sih lebih ke arah suatu keganasan di dalam darah. Disitulah konsultasi atau kita bisa rujuk pasien ke dokter spesialis hematologi, onkologi medik. Tapi kalau memang ternyata gambaran-gambaran ini tidak ada yang menunjukkan. Jadi leukositosis, tapi HB-nya oke kok dok, trombositnya masih oke, tapi memang ada panas seperti itu. Arah kita sudah bukan ke keganasan arahnya, tapi arahnya lebih ke suatu infeksi. Oke, tidak masalah. Infeksi masih mungkin sekali. Kita pastikan dari infeksi ini kita lihat akhirnya diff count-nya, bagaimana neutrofilnya, apakah memang ada neutrofilia, kan seperti itu. Ini poinnya. Ini neutrofilia. Kalau neutrofilia kembali lagi ke yang tadi sudah saya sampaikan. Neutrofilia apa aja sih kemungkinannya? Kan memang nomor 1 infeksi bakteri. Ya nanti harus kita tambahkan pemeriksaannya. Misalnya di sini ESR atau LED, laju endap darah, kan gitu. Kalau LED-nya tinggi, oh sangat mungkin memang ini suatu infeksi. Atau ada tambahan pemeriksaan lain, UL-nya misalnya arahnya ke suatu infeksi saluran kencing, dan yang lainnya ya fototoraks apa. Ini kan sebatas kita menginterpretasikan darah lengkapnya saja. Di situ sangat oh iya ini kemungkinan infeksi. Berani nggak sih kita main antibiotik kan gitu. Ya, selama dari dokter di sini semua, dokter-dokter sekalian semua sudah berusaha untuk menyingkirkan kelainan-kelainan yang lain, pemberian antibiotik masih oke, masih diperbolehkan karena memang nomor 1 yang kita curigai kan kalau neutrofilia adalah suatu infeksi bakteri. Tapi ya tetap anamnesis pemeriksaan, riwayat obat-obatan, riwayat penyakit dahulunya pasien. Apakah ada riwayat autoimun? Berarti kalau autoimun berarti sangat mungkin sudah pernah pemberian kortikosteroid. Apakah neutrofilnya terkait kortikosteroid? Kembali lagi, ini harus saya tekankan ya, karena memang sering sekali terjadi yaitu sedikit fatalnya langsung pemberian antibiotik yang tidak rasional. Mungkin di tentiran yang sebelumnya sudah ada ya pemberian steroid rasional dan antibiotik yang rasional. Kalau bisa kita jangan sedikit-sedikit ngasih steroid atau sedikit-sedikit ngasih antibiotik. Kemudian infeksi juga tapi gambaran dari sel dari pemeriksaan darahnya itu limfositosis. Ya oke, berarti apa yang kita curigai. Bahkan ini menurut saya ya lumayan simpel lah untuk membantu dokter-dokter sekalian
bisa membaca atau menginterpretasikan sel pemeriksaan darah lengkap. Sementara itu ya, ini untuk leukositnya. Nah, bagaimana kalau yang gangguan abnormalnya adalah leukopenia. Leukopenia berarti penurunan jumlah, itu penyebabnya bisa 3. Bisa kegagalan dari sumsum atau produksinya, bisa dari penghancuran perifer, terutama terkait penggunaan obat-obatan. Atau sekuestasi, yaitu berpindahnya neutrofil. Misalnya pada kasus pada pasien dengan yang mengalami hemodialisis, itu kadang bisa menunjukkan gambaran leukopenia. Leukopenia yang tipenya neutropenia. Yang kedua adalah leukopenia tipenya adalah limfopenia atau limfositopenia. Ini juga penanda non spesifik tapi yang umum diberikan. Bisa juga pada kasus-kasus pemberian imunosupresan atau kortikosteroid. Leukopenia dengan tipe limfopenia itu sering pada pasien-pasien keganasan yang menjalani kemoterapi. Misalnya datang, dok, kok sumber-sumber ya dok ini. Nah, dilihat juga bagaimana limfopenianya. Nah, ini contohnya. Ini kasus pasien leukopenia. Nih, HB-nya masih oke gitu ya. Kemudian leukositnya ternyata gambaran turun 3.570. Jadi kita baca apanya ini yang turun misalnya. Neutrofilnya sedikit meningkat. Nah, limfositnya ini juga menunjukkan gambaran yang rendah kan gitu ya. Ini merupakan contoh leukopenia dan ternyata memang riwayat pasiennya adalah kemoterapi. Atau yang kedua ini. Mana backnya ya. Nah, ini gambarannya. Ayo kita baca bersama. HB-nya 9. Hematokritnya gimana? Hematokritnya juga rendah karena memang HB-nya itu rendah. Bagaimana MCV-nya ya, gitu ya misalnya. Nanti kan ada tema anemianya. Yang kita tekankan sekarang leukosit, leukopenia. Oh iya, leukositnya rendah 1,5. Bagaimana yang lainnya? Basofil. Eosinofilnya masih dalam rentang gimana? Neutrofil, neutrofilnya rendah sekali, 7,6%. Justru limfositnya yang tinggi, gambaran suatu limfositosis. Ini leukopenia, tapi ini limfositosis. Karena apa? Karena memang neutrofilnya tertekan. Maka ini yang itu keseimbangan dari sistem sel. Di sini juga ada persentase LUC, leukocyte undifferentiated count. Jadi dia tidak bisa ditentukan di mana selnya. Sel apa dia tidak bisa terbaca. Itu persentase daripada LUC-nya. Ini nantinya juga akan berperan. Kalau di sini sudah jelas terlihat ya, neutrofil persentasenya rendah. Apalagi setelah yang absolut ini. Neutrofil absolutnya ternyata adalah 0,11 kali 10 pangkat 3. Berarti hanya 110. Itu sudah jatuh ke fase yang namanya febrile neutropenia. Ini juga menjadi salah satu kegawat daruratan di bidang hematologi onkologi medik. Atau dokter umum pun juga harus tahu setidaknya febrile neutropenia, maka pemberian antibiotik harus diberikan karena ini juga salah satu yang mengancam jiwa. Nah, kemudian kita masuk ke setelah leukosit, masuknya ke hemoglobin. Ini sepintas ya, mungkin juga tentiran anemia sendiri juga sudah ada, tapi setidaknya pembacaan darah lengkapnya, anemia berarti HB turun kan gitu ya. Kemudian sedangkan jumlah yang meningkat berarti istilahnya disebut polisitemia. Kalau anemia, fokus kita 3 hal, indeks eritrosit, MCV, MCH, dan MCHC untuk menentukan bagaimana bentuk dari anemianya itu sendiri, tipe dari anemianya. Sedangkan kalau polisitemia itu ada yang tipe yang primer, ada yang sekunder. Nah, mungkin ini sudah pada hafal semua. Anemia yang kita lihat adalah MCV-nya, kalau memang dia mikrositik ataukah dia makrositik. Mikrositik berarti turun, MCV-nya turun. Ada kasus-kasus seperti apa ya ini? Defisiensi besi, talasemia, infeksi kronik, keracunan timbal. Ini saya kasih yang gambar bagan ya, jadi biar bisa gampang dicerna gitu loh, gampang dimengerti juga harapannya. Kemudian kalau MCV-nya itu meningkat, maka berarti dia gambarannya adalah suatu makrositik. Yang umum terjadi yaitu pasien-pasien dengan defisiensi asam folat, vitamin B12. Ada kasus-kasus anemia aplastik. Juga bisa dijumpai gambaran di adanya anemia
Kemudian gambaran dari MCV-nya adalah makrositik. Preleukemi atau myelodysplasia sindrom itu juga bisa, dan penyakit liver. Sedangkan anemia yang normositik, jadi nilai MCV, MCH-nya normal, kita turun lagi. Jika ini normositik, yang kita lihat lagi adalah retikulositnya bagaimana. Normal, turun atau naik. Nah, kalau ini adalah yang turun. Kalau itu turun, kita harus lihat lagi leukositnya gimana. Leukositnya ini dan trombositnya tetap nurun, normal, atau malah meningkat. Nah, ini DDD-nya. Kalau memang ternyata anemi, retikulositnya turun, leukosit sama trombositnya ini loh juga turun, maka arah kita pasti ini kelainannya sudah di dalam darah, kelainan sel darah ataupun sumsum tulangnya itu sendiri, karena tiga-tiganya turun semua. Tapi kalau hanya sebatas anemianya saja, ini loh yang normokrom, sedangkan leukosit sama trombonya itu normal, ya mungkin dia memang murni aplasia daripada sel darah merah saja. Sedangkan kalau anemia normokrom tapi leukositnya atau trombositnya ikut tinggi, trombositosis sekunder ya berarti ya leukositnya tinggi, berarti sangat mungkin dia suatu kondisi infeksi. Infeksi yang berat bisa juga. Leukosit tinggi, cenderung anemia, trombositnya bisa normal, bisa meningkat. Nah, yang normositik juga retikulosit, tadi menurun retikulositnya, kalau sekarang retikulosit yang meningkat. Kalau retikulositnya meningkat, maka tambahan akhirnya, ini bukan tidak hanya DL ya, tapi kalau sudah, oh iya retikulositnya meningkat, harus kita pikirkan kemungkinan adanya suatu hemolitik. Ya nanti ada usul rencana pemeriksaan bilirubin. Hanya seperti itu, atau ditambahin yang namanya kumtes untuk kita menentukan dia terkait imun atau tidak terkait imun, kan gitu. Tapi untuk sebatas pembacaan DL ya kita sampai sebatas oh ya nantinya kita lengkapi dengan pemeriksaan bilirubin. Hanya untuk sebatas itu saja sudah cukup baik. Kita bisa membedakan arah kita nantinya kemana, dan bisa diskusi sama pasien, Pak nanti ini kecurigaan kita ini arahnya seperti ini, tapi saya harus memerlukan tambahan pemeriksaan, misalnya seperti itu. Nah, ini DD anemianya. Saya berusaha nyari yang gampang diinikan ya. Nemunya kok ini, bahwa memang tergantung kategori apa anemianya. Tadi sudah mungkin sama kayak Bagan, mungkin Bagan lebih gampang dibaca, lebih gampang untuk dihafalkan. Tapi ini sendiri juga detail, di sini juga bagaimana clue-cluenya, misalnya ini mikrositik talasemia. Nah ini yang tadi saya bilang, talasemia itu tipenya anemia hipokrom mikrositer, tapi ternyata dia didapatkan bisa RDW-nya meningkat. Tadi yang sempat saya infokan ya, ada beberapa kasus yang RDW-nya meningkat. Pada kasus apa ya ini? Salah satunya talasemia tipenya. Nah yang kedua ini dia tipenya normokrom normositik, ini tapi RDW-nya loh meningkat. Atau anemia yang ini. Kalau normokrom normositik memang cenderung sering ada gambarannya RDW meningkat. Seperti itu. Lalu kalau yang makrositik, gambaran makrositik itu bisa pada kasus-kasus seperti yang tadi ya, MDS salah satunya, liver disease gitu ya, atau drug induce yang dipicu oleh obat-obatan. Monggo silakan, kalau bisa dihafalkan lebih bagus, tapi setidaknya adalah poin-poinnya mana yang paling sering. Di sini kan yang paling sering kita dapati biasanya iron deficiency, anemia kurang zat besi, kemudian thalassemia, anemia of chronic disease. Chronic disease bisa gagal ginjal, bisa keganasan, kan gitu ya. Ini tiga ini sih sering kita temukan di lapangan, di praktek kita sehari-hari. Nah, kalau yang normositik ya mungkin masih tidak terlalu ini ya, kalau normokrom paling ya perdarahan atau hemolisis kayak gitu. Yang makrositik, kalau makrositik juga ya kasus-kasus kelainan darah biasanya, sama gangguan liver. Nah, dua ini juga yang biasanya gambarannya adalah makrositik. Hati-hati yang paling sering dijumpai yang mikrositik. Kemudian yang ini polisitemia. Polisitemia berarti jumlah yang meningkat. Bisa ada yang berupa semu, pseudo polisitemia, pseudo peningkatannya,
karena biasanya terjadi kehilangan atau perubahan tonus otot. Itu bisa akut, bisa kronis. Yang akut biasanya pada kondisi dehidrasi, shock, sedangkan yang kronis pada perokok. Nah, yang benar-benar polisitemia, yang normal, yang benar true polisitemia, biasanya memang terkait dari 3. Respon fisiologis terhadap hipoksia, atau kejadian peningkatan eritropoietin yang patologis, yaitu pada kasus-kasus keganasan, atau memang murni dari kelainan sumsum tulang itu sendiri. Ini yang kita sebut sebagai polisitemia vera. Kemudian sekarang jatuh ke trombosit. Nah, kita cepat aja ya, biar nanti bisa diskusi langsung. Trombosit juga gitu, ada yang gangguan jumlah. Trombosit abnormal itu bisa dalam bentuk jumlah yang terganggu atau fungsinya yang terganggu. Jumlah yang terganggu berarti suatu trombositosis. Trombositosis juga bisa primer, berarti memang kelainan intrinsik di dalam sumsum tulangnya, atau sekunder reaktif. Contohnya apa? Trombositosis pada pasien-pasien dengan infeksi TBC. Dia anemi Hb9, tapi ternyata trombositnya naik. Ada yang sampai 700.000, ada yang sampai 800.000. Biasanya memang trombositosis sekunder. Atau yang kedua adalah penurunan jumlah, yaitu yang disebut trombositopenia. Penyebabnya juga 3 poin, penurunan produksi, peningkatan destruksi, atau gangguan distribusi. Ini juga bisa trombositopenia, contohnya pada infeksi virus demam berdarah. Nah, pasti bilang, ayo gangguan trombosit apa yang paling sering sih ini sama ini. Jangan lupa ada yang namanya gangguan fungsi atau trombopati. Apa sih khasnya? Biasanya hasil labnya itu loh seakan-akan normal. Setidaknya tidak terlalu signifikan yang 50.000 sampai 100.000 lah misalnya kayak gitu. Tapi kok ada perdarahan ya? Seharusnya kan kalau trombosit tidak mencapai kurang dari 20.000, perdarahan spontan kan jarang terjadi ya. Ini loh pasiennya trombosit 95.000, tapi kok datang dengan keluhan bleeding, misalnya epistaxis atau perdarahan di gusi kan gitu. Ya ternyata jangan kita lupakan bahwa sangat mungkin suatu gangguan fungsi daripada trombositnya. Nah ini trombositosis yang primer biasanya memang bagian dari sumsum tulang, gangguan dari sumsum tulang, bagian dari penyakit mieloproliferatif. Jumlah trombosit lebih dari 600, bahkan sering sampai 1 juta. Dan kalau bisa kita ulang, kalau kita masih ragu, apapun pembacaan darah lengkap kita terima hasil lab darah lengkap. Kalau kita ragu, tidak ada salahnya kita minta untuk pengulangan darah lengkap. Dan kalau bisa di laboratorium yang berbeda. Dan sering dijumpai adanya leukositosis. Itu ciri pada pasien dengan trombositosis primer. Kemudian yang sekunder, mungkin yang seperti yang saya sebut tadi, trombositosis sekunder, salah satunya bisa penyakit infeksi kronik, terutama TBC, bisa juga postprenektomi. Nah, defisiensi besi kronik itu juga bisa, dia hipokrom mikrositer, tapi ternyata ada gambaran trombositosis. Dan masih mungkin juga suatu penyakit mieloproliferatif lainnya. Ini ya, 3 prinsip turunnya produksi kalau trombositopeni, distribusi yang abnormal, atau destruksi yang meningkat. Nah, kapan sih dari hasil lab-lab itu kita perlu memeriksakan hapusan darah tepi? Karena memang tidak semua, ayo cek lab DL, LED langsung hapusan darah tepi, kan nggak otomatis juga kita seperti itu. Nah ini beberapa indikasinya. Alangkah baiknya kalau kita jumpai seperti ini, ayo kita mintakan tambahan pemeriksaan hapusan darah tepi. Karena hapusan darah tepi sendiri memang bukan menjadi bagian darah lengkap ya pemeriksaan rutin, tapi akan sangat membantu juga dalam menginterpretasikan darah lengkap atau darah rutin. Ini ya, dan trombosit ataupun dalam hasil hitung ditemukan ada yang tidak terbaca atau ada gambaran sel-sel imatur, maka kita wajib hapusan darah tepi harus kita mintakan. Jadi kesimpulannya, oke lumayan ya. Kesimpulannya interpretasi hasil pemeriksaan darah pun termasuk LED dan HDT itu memang cukup penting dan memang kita harus memastikan normal tidaknya pemeriksaan darah ini bagi pasien, bagaimana derajat abnormalitas dari hasil yang ada tidaknya kegawatan dari hasil abnormal yang kita dapatkan, dan
jangan lupa kita harus mencari penyebab terjadinya abnormalitas dari hasil pemeriksaan itu sendiri. Mungkin demikian sharing sama-sama sharing ya, sebatas yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, wah terima kasih dokter, sangat jelas sekali. Oke, untuk sebelum kita masuk ke Q&A, saya sekedar mengingatkan untuk para peserta tentiran malam hari ini, kalau kita nanti ada next tentiran di hari Sabtu jam 7 malam bersama Dr. Nigar tentang kegawatan diabetes mellitus. Nanti bisa daftar melalui CP atau mengisi Google Form yang ada di link Interna Isvan. Kemudian untuk Testy Challenge atau Testimony Challenge bisa dilakukan oleh pada peserta dengan memberikan komentar positif saat tentiran malam ini berlangsung, kemudian bisa dipost di story dengan mention Interna Isvan dan juga New Normal Pouches Official. Oke, baik dokter, kita masuk ke sesi Q&A untuk pertanyaan pertama. Nih. Assalamualaikum, izin bertanya dokter, ini dari Itfa Muidah. Apakah rasio untuk NLR hanya untuk pada pasien screening COVID saja atau ada pembanding lainnya, dok? Oh iya, benar. Iya, memang saat ini sering ya disebut-sebut NLR gitu ya. Memang yang paling sering kita ini kan pada kondisi screening COVID, tapi sebenarnya NLR sendiri juga bisa kita pada infeksi-infeksi virus pun juga bisa, memang pada virus secara umum bisa kita berikan. Kita pakai juga rasio seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya memang kalau ini ya memang bisa pada infeksi virus secara umumnya ya. Tapi di era COVID ini, kalau apalagi gambarannya sudah khas, klinis dari hasil klinis dan ininya juga dan ditambah disertai NLR itu juga lebih ini kan untuk COVID itu sendiri kan gitu. Mungkin gitu ya. Cenderung ke COVID ya dok? Iya benar. Untuk pertanyaan kedua dari Mirza Aulia, dokter ini. Dok, saya pernah mendapatkan pasien dengan monositosis. Infeksi dok, apakah monositosis bisa berhubungan dengan stres akut? Karena saya pernah mendapatkan pasien dengan monositosis, tapi dari pemeriksaan tidak mengarah ke infeksi bakteri kronis, inflamasi maupun keganasan. Jadi tidak mengarah ke infeksi bakteri kronis, inflamasi maupun keganasan. Iya, gini, monositosis berarti kan kita juga harus memikirkan dia tipenya shift to the left. Bagaimana, dok? Iya, bisa ya. Kalau monositosis berarti kan peningkatan monosit. Kita juga bisa menentukan, memikirkan dia tipenya shift to the left atau shift to the right. Ya, itu juga ada ya istilah-istilah seperti itu gambarannya. Memang kalau untuk stres akut ya jarang sekali sih untuk kasus monositosis bisa terjadi pada kondisi stres akut. Sebenarnya seperti itu. Mungkin di situ juga pentingnya apakah sudah dilengkapi kalau ada kondisi monositosis, apakah kalau bisa lebih baik kita lanjutkan dengan pemeriksaan hapusan darah tepi. Itu saran saya sih dok. Jadinya nanti bisa. Atau mungkin memang hapusan darah tepi juga sudah diperiksakan gitu mungkin ya. Karena memang kok ada dari pemeriksaan lain tidak mengarah ke infeksi bakteri. Kalau memang nantinya dari hasil hapusan darah tepi juga tidak terlalu gambaran ini, disitulah peran BMA, aspirasi sumsum tulang bisa kita kejar. Seperti itu. Karena mungkin untuk memastikan lagi, karena jujur kok jarang ya stres akut bisa mengalami monositosis. Tapi ya mungkin masih mungkin, cuman kan sangat jarang sekali kejadian seperti itu. Kalau perlu malah dikejar dok, kalau bisa dengan aspirasi sumsum tulang. Atau kalau ternyata tanda ini, pengulangan darah lengkap dulu. Gambaran darah lengkapnya lagi di lab yang berbeda. Itu juga bisa kita jadikan patokan. Sudah diulang, dan memang gambarannya sama apa tidak. Double check gitu ya dok ya? Iya betul. Mungkin gitu ya. Baik dok, lanjut. Ini dari Aruni Anomila. Izin dok, bagaimana abnormalitas lab pada penderita COVID ya dok? Terima kasih. Gimana? Yang mana ini? Oh ya, gambaran DL yang khas. Nah ini, COVID sendiri kan, ya ini sendiri ada kadang bisa leukopeni, bisa leukositosis juga. Tidak khas, karena apa? Kan dasar prinsipnya dia itu infeksinya virus. Tapi kasus infeksi virus tidak jarang juga diikuti,
didobeli juga sama infeksi bakteri. Itu kenapa memang pada pandemi ini ya memang hanya DL saja sih tidak bisa kita ginikan. Gambaran pasien limfositosis, panas, batuk-batuk. Oh iya, Anda COVID ya. Pasien seperti ini kan memang apa ya? COVID sendiri ya diagnosisnya ya memang dengan swab, dengan pemeriksaan swab PCR itu. Bahkan fototoraks pun kadang ya tidak terlalu spesifik juga kan. Jadi memang kenapa apalagi hanya sebatas darah lengkap. Kalau yang dibilang khas pada COVID memang tidak ada pemeriksaan yang khas pada COVID untuk kasus-kasus untuk pemeriksaan yang sebatas darah lengkap saja. Mungkin gitu ya, Dok. Darah lengkap, Dok ya. Lanjut dokter, untuk pertanyaan berikutnya. Izin bertanya dokter, jika ada pasien anak usia 2 tahun dengan keluhan demam sejak 3 hari, suhu pasien 40 derajat sudah diberikan paracetamol, kemudian suhu turun menjadi 39,8 derajat. Saat diperiksakan, lab ditemukan hasil leukosit 24.000 dok. Untuk kasus seperti ini, khususnya jika pasien datang ke puskesmas, bolehkah kita memberikan antibiotik dan steroid pada pasien ini? Ini yang mana ya itu dok? Sebentar. Ini direct message dok. Oh gitu. Gimana dok? Dua anak-anak ya tapi ya? Begini. Anak-anak ini 2 tahun ya? Iya, anak-anak usia 2 tahun dok. Demamnya 3 hari. Ya betul. Demam 3 hari, suhu pasiennya 40 derajat. Kemudian sempat diberikan paracetamol, turun jadi 39,8. Kemudian hasil leukositnya ditemukan 24.000 dok. Nah, untuk kasus seperti ini, jika pasiennya datang ke puskesmas, apakah boleh diberikan antibiotik dan steroid? Halo, dokter. Iya, kok sinyalnya saya ya? Oh, mungkin sinyalnya dokter. Iya. Ayo, halo, bisa ya? Ya. Jelas ya? Iya, sudah jelas dokter. Saya nih yang putus-putus nggak dengar tadi. Jadi terkait untuk pemberian steroid gitu ya? Antibiotik dan steroid dokter ya. Leukositnya? Leukositnya 24.000. Neutrofil ininya? Nah, ini tidak disebutkan dokter. Jadi hanya ditemukan hasil labnya 24.000. Ya. Nah, itu anak-anak lagi ya. Ya, kadang anak-anak 24.000. Gini, target kita apa dulu? Kalau memang arahnya demam 40 derajat, kemudian memang didapatkan leukositosis, ya kalau bisa kita lihat apa yang tinggi. Arahnya demam 24.000, apakah itu memang murni infeksi bakteri, ataukah memang ada gambaran apa ya? Atau mungkin ada kelainan darah misalnya pada anak-anak 2 tahun masih mungkin kondisi seperti akut limfoblastik leukemia misalnya, itu juga bisa panas tinggi, bisa peningkatan leukositnya kan seperti itu. Itu juga kenapa peran dari diff count itu sendiri diperlukan. Gitu. Jadi harus melihat diff count-nya dulu ya dok, baru bisa kita betul untuk kita menentukan apakah memang antibiotik. Iya betul. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya dokter, sebelumnya saya pernah mendapat pasien dengan keluhan sesak dengan riwayat chronic heart failure dan atrial fibrilasi dengan hasil DL peningkatan hemoglobin, hematokrit, dan RBC. Kemudian ada trombositopeni 80. Apakah masalah di jantungnya bisa berhubungan dengan hasil DL-nya dokter? Ya, itu turun ya tadi ya, dinyatakan turun semua ya, PCT. Ya. HCT-nya? Enggak dokter. Di hasil darah lengkapnya untuk hematokritnya, hemoglobin dan RBC-nya meningkat. Tetapi trombositopeni dok 84.000. Ya. Trombositopenia. Pada kasus-kasus gagal jantung ya, itu juga bisa memang gambarannya dia HB turun berarti ya dok. HB ini naik. HB-nya naik dokter. Iya, naik. Naik. Ada berapa jumlahnya gitu nggak? Maksudnya
melebihi naik. Enggak disebutkan berapa, dokter. Cuman hanya gitu. peningkatan, ya begitu dok. Hanya peningkatan hemoglobin aja ya. Ya. Ya memang pada polisitemia pun juga bisa kan polisitomianya apakah dia murni primer atau sekunder kan gitu juga. Nah, trombositnya juga seperti itu, trombositopenianya. Apakah dia tiga utama yang tadi ya, tiga utama trombositopenia ini apakah memang gangguan dari destruksinya ataukah dia terdilusi itu sendiri. Jadi masih mungkin terkait dari gagal jantung akhirnya menyebabkan Dilusi seakan-akan dok ya. iya Seakan-akan trombositopenia. rendah. Betul, itu juga masih mungkin. Atau juga jangan lupa mungkin gagal jantung kemudian ada pemberian apa misalnya kondisi yang namanya heparin induced thrombocytopenia misalnya, karena terkait obat-obatan itu juga bisa dipertimbangkan, banyak faktor juga akhirnya kan gitu. Baik dokter. Lalu pertanyaan selanjutnya dok, untuk nilai NLR sebenarnya apakah ada batasan-batasannya pada pasien COVID dan non-COVID dok? Nah itu batasan-batasan ya tidak terlalu ini ya, memang kan COVID dan non-COVID pun yang penting kan ada fungsinya masing-masing, ada nilai rujukan juga masing-masing seperti itu. Jadi memang kalau batasan yang pasti memang belum ini sih secara ini juga. Jadi belum ada yang pasti ya dok ya untuk batasan belum ada yang pasti juga. Ya memang COVID aja sekarang kan masih menjadi diskusi yang menarik juga. Betul, iya, masih menjadi diskusi yang sangat menarik sampai sekarang ini. Iya. Baik dok. Apakah LED dan CRP juga bisa meningkat pada infeksi virus, dok? Bisa ya? CRP bisa. Pada pasien COVID pun ya kan salah satunya CRP juga diinikan. Intinya gini, CRP memang kalau CRP sendiri tidak selalu fase pada kondisi bakteri. Peningkatan CRP bisa pada kondisi infeksi, inflamasi, infeksi terutama. Virus pun bisa menyebabkan. Makanya pada kasus pasien-pasien ya terutama kita pasien COVID aja lah contohnya pun ya CRP juga menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan. Periksakan kan seperti itu. LED juga. LED kan hanya sebatas untuk mengetahui memang dia mengalami suatu inflamasi atau infeksi, apakah itu bakteri ataupun virus, masih bisa keduanya. Ya. Baik, dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di era pandemi seperti ini, dok, apakah ada gambaran darah lengkap yang khas pada pasien COVID-19? Ini seperti tadi. Iya, yang tadi ya. Sampai sekarang pun ini. Bahkan bahkan foto torak saja juga ini. Masih menjadi masih belum diskusi. Khas untuk COVID. COVID, betul. Gitu. Bagaimana cara membedakan anemia autoimun dan isoimun, dok? Karena dua-duanya menunjukkan positif pada komtes, dok. Apakah tata laksana awal dan definitifnya sama beda, dok? Terima kasih, dok. Oh iya. Sebenarnya kalau untuk itu memang untuk dari hasil hanya dengan kumtes saja itu nanti harus ada pemeriksaan lebih detail lagi kan gitu ya, pemeriksaan tipenya namanya kayak IG, melihat dari gambarannya IgG atau IgM daripada pemeriksaan yang menempel si autoimunnya itu tipenya yang mana kan gitu. Tapi kalau untuk tata laksana atau apa ya sama. Prinsipnya kan baik itu auto ataupun isoimun dia terkait dari imun di dalam tubuh sendiri. Maka salah satunya penggunaan imunosupresan pasti akan diberikan. Jadi tata laksana awal sih intinya sama. Baik, lanjut. Bertanya, dok, bagaimana mengetahui kelainan fungsi trombosit dari hasil lab darah lengkap, dok? Nah itu mungkin tadi kan sudah sempat ya di ini kan. Ya, sudah. Setidaknya gini aja bahwa anamnesis dia tuh ada keluhan kayak perdarahan. Tapi dari hasil pemeriksaan labnya gini, Pak, trombosit kalau turun tapi tidak sampai ya anggapnya 20.000 ya, itu biasanya kalau perdarahan spontan jarang terjadi. Kalau kurang dari 50.000 memang bisa perdarahan, tapi biasanya dipicu atau dicetuskan kan gitu. Nah kalau memang ada pasien datang keluhannya perdarahan
dan bilangnya, iya dok habis gosok gigi. Oh iya, paling mungkin trombositnya kurang dari 50.000. Tapi ternyata trombositnya ini berkisar di antara lebih dari 50 sampai kurang dari 150, misalnya gitu, 120.000 atau 110.000. Nah, disitulah curiga kita. Tetap sih kalau untuk kepastian kita harus lakukan pemeriksaan lebih lengkap lagi. Target di sini kan kita bisa menginterpretasi secara lengkap tuh hanya untuk sebatas membuat beberapa kemungkinan. Nah, kemungkinannya pasien ini ada gangguan dari trombositnya. Maka apa pemeriksaan kita? Gitu kan? Ya salah satunya selain nanti ada pemeriksaan lab-lab lainnya yang untuk memastikan gitu, tambahannya jangan lupa tes agregasi trombosit untuk memastikan bagaimana fungsi dari trombosit itu sendiri. Gitu. Ini juga ada pertanyaan kedua, dokter. Bagaimana gambaran infeksi akut dan kronis pada hasil lab darah lengkap? Oh ya, infeksi akut dan kronis. Ya. Untuk kasus-kasus infeksi akut, ada misalnya kayak gini. Nih, kalau untuk kondisi akut atau kronis kita juga harus melihat dari lab-lab lainnya. Kalau pada kasus kronis biasanya sudah disertai gangguan yang lain, misal anemia atau kondisi trombositopenia. Jadi tidak hanya murni leukositnya saja yang tinggi. Seperti infeksi kronis pada TBC. Dia tuh bisa gambarannya sudah ada kondisi anemianya. Baru selain dari gambaran leukositnya, dia ada didapatkan gambaran anemia, juga ada malah cenderung trombositosis. Itu biasanya infeksinya lebih ke kronisitas. Tapi kalau infeksi akut, leukositosis disertai gambaran adanya neutrofilia. Gitu. Itu dan HB malah cenderungnya normal, belum ada pengaruh karena kan fasenya masih fase akut. Masih baru. Iya, masih baru. Jadi belum ada kayak kelelahan atau gangguan dari produksi-produksi yang lainnya. Itu sih, kalau biasa secara screening cepat ya, seperti itu. Bisa kita melakukan penilaian. Baik, dokter. Gitu ya, Dok. Izin bertanya, Dok, masih bingung untuk membedakan. Kenapa, dokter? Iya, satu ini lagi ya. Oh ya, satu ini yang terakhir ya, Dok. Izin bertanya, dokter masih bingung untuk ya. membedakan antara polisitemia vera. Oh, tidak apa-apa, Dok. Membedakan antara polisitemia vera yang true dan false, bagaimana membedakan dari hasil lab-nya, Dok? Oh, gini. Maksudnya mungkin polisitemia ya. Kalau polisitemia vera itu kan pasti polisitemia yang true. Mungkin bahkan saya tadi ya, mana ya? Saya kalau mau balik itu gimana ya? Nah, ini. Jadi, kalau polisitemia sendiri itu terbagi, ada yang sejati, true, sama yang pseudo. Kalau polisitemia vera itu kan pasti yang true polisitemia. Seperti itu. Mungkin membedakan bagaimana dia polisitemia yang maksudnya memang karena kondisi kronis, karena perokok gitu misalnya, atau yang polisitemia vera yang memang true polisitemianya. Kan kayak gitu. Nah, kalau polisitemia yang true polisitemia, nantinya kita harus salah satunya dengan pemeriksaan saturasi oksigen, misalnya seperti itu. Kemudian gambaran dari leukositnya bagaimana. Kalau hampir-hampir mirip seperti trombositosis esensial. Kalau yang polisitemia yang true-nya, biasanya dia gambarannya memang murni karena gangguan di intrinsik, kadang diikuti sama trombosit juga ikut meningkat. Baik, Dok. Ini tadi pertanyaan terakhir. Mohon maaf untuk para peserta yang sudah mendrop pertanyaan ini, sudah saya rekap. Mungkin nanti bisa dijawab di via chat ya, Dok, ya, nanti di share di grup Telegram ya, Dok, ya. Mohon maaf sekali lagi karena mungkin Dokter Intan juga ada keperluan, jadi kami atas nama tim Intan Aiswan mohon maaf. Nanti akan kita melanjutkan diskusinya di grup Telegram ya, Dok, ya. Saya bantu ya, selama bisa bantu untuk ininya. Ya, intinya sharing aja ya, semoga sih harapannya ya bisa sama-sama belajar, karena ya dibilang simple tapi juga ya banyak yang harus diinikan lagi gitu. Penting, ya. Dok. Pas, iya, penting sekali dan dikupas ya, juga seperti itu.
Oke, terima kasih banyak atas waktunya Dokter Intan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima Sama-sama. kasih juga untuk para peserta yang Kembali. sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Untuk kelanjutan nanti bisa dilanjutkan di grup Telegram. Oke, para peserta sudah bisa mulai live meetingnya ya. Terima kasih dokter. Selamat malam dok. Oke, terima kasih semuanya.